Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bakindo. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang kebijakan baru dari Kementerian Agama dalam hal masalah haji, yaitu Kemenak mengeluarkan kebijakan baru, yaitu akan memberikan secara full konsumsi atau catering kepada jamaah haji selama berada di Makkah maupun Madinah, termasuk juga di dalamnya selama berada di Ar-Muznah. Sengaja kami angkat tema ini adalah di dalam rangka memberikan apresiasi kepada pemerintah dalam ini Kemenak, di mana sebelum tahun 2023 kita tidak mendapatkan pelayanan catering secara full, terutama sebelum keberangkatan ke Ar-Muznah dan setelah kita selesai di Ar-Muznah. Hal ini perlu kita apresiasi karena ini akan menguntungkan bagi para jemaah haji kita yang ada di sana. Catering atau konsumsi jamaah haji selama di Makkah dan di Madinah selalu menjadi sorotan setiap tahun, terutama oleh panitia pengawas haji atau Panwas yang notabene adalah anggota DPR RI. Sorotan tim Panwas selalu dimulai dari komposisi kandungan gizinya, pendistribusiannya, yang tidak kalah pentingnya juga dikritik adalah tentang rasa atau testanya. Kenapa selalu disorot? Karena salah satu komponen biaya haji yang tergolong besar adalah biaya catering. Pada tahun 2024, biaya konsumsi jemaah dipatok sebesar 6,9 juta atau 7 jutaan rupiah. Artinya, biaya konsumsi bagi jemaah haji perharinya adalah Rp175.000 yang terdiri dari sarapan pagi, makan siang, dan makan malam alias 3 kali satu hari. Saudaraku, pada tahun haji 2025 nanti Kemenak membuat terobosan sesuai dengan penjelasan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Herman Latif. Dia menjelaskan bahwa pada tahun pelaksanaan haji tahun 2025, jamaah haji diberikan makan setiap hari full selama jamaah di Makkah ataupun di Madinah, termasuk juga di Ar-Muznah. Berbeda dengan pelaksanaan haji tahun 2023 ke bawah, pemberian catering haji tidak full dan ada waktu kosong atau ada beberapa hari yang tidak diberikan, terutama sebelum Ar-Muznah dan setelah Ar-Muznah. Kita berharap dengan fullnya pemberian catering, namun juga harus diiringi dengan peningkatan kualitasnya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Dirjen PHU Kemenak ini perlu kita sambut dengan positif. Namun jika mengacu pada pelaksanaan haji tahun 2024, terutama menyangkut catering, mendapatkan sorotan dari tim was haji alias ada kekurangannya dan perlu penyempurnaan. Jangan sampai ada kejadian jumlahnya ditambah, di sisi lain kualitasnya dikurangi, misalnya rasa, komposisi, kandungan gizinya, dan lain sebagainya. Oke saudaraku, selanjutnya mari kita dengar komentar-komentar dari panitia pengawas haji yang dilakukan pengawasannya pada pelaksanaan haji tahun 2024. Dikutip dari kompas.com, pada pelaksanaan haji tahun 2024, tim pengawas atau tim was haji DPR RI Republik Indonesia memberikan sejumlah catatan, terutama catatan tentang catering, mulai dari kandungan gizinya, bahan baku yang diimpor dari Thailand, masalah rasa, pendistribusian yang sering terlambat, dan
selanjutnya akan kami bahas lebih mendalam melalui video-video berikutnya. Selanjutnya mari kita urai komposisi gizi yang kurang berimbang. Tim pengawas haji DPR minta kandungan gizi makanan jemaah haji Indonesia lebih diperhatikan. Andi Yulian Paris mengatakan kondisi makanan yang disediakan untuk jemaah haji kurang berimbang. Dilihat dari sisi komposisi gizi karena kandungan karbohidrat yang terlalu banyak atau berlebih. Menurut Yuliani, perlu perhitungan gizi yang baik agar kebutuhan kalori, lemak, protein, serta vitamin dan mineral jemaah haji dapat terpenuhi. Oleh karena itu, saudaraku, anggota Komisi 8 tersebut meminta penambahan protein hewani di dalam makanan untuk jemaah haji guna meningkatkan ketahanan fisik mereka saat menjalankan ibadah haji. Beliau menjelaskan asupan protein hewani penting bagi jemaah haji karena membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna oleh metabolisme tubuh sehingga tidak mudah lapar. Kritik lainnya terhadap catering pada pelaksanaan haji tahun 2024 yang lalu dikutip dari Detik News tanggal 17 Juni 2024. Tim pengawas atau tim was haji DPR menilai Kementerian Agama pelayanan terhadap jemaah haji tidak sesuai dengan tagline ramah lansia. Endang Maria Astuti menekankan pentingnya evaluasi terkait kualitas makanan jemaah haji Indonesia. Menurut Endang, dia menemukan masalah menu makan siang jemaah haji, terutama di sektor 5 yang dia datangi. Porsi menu makanan siang ini adalah 85% karbonhidrat tanpa ada sayuran dan hanya memiliki lauk ikan. Komposisi makanan seperti ini sangat berbahaya bagi kesehatan jamaah haji. Di sini kami memanusiakan, menghormati dan memuliakan jamaah haji, kata Endang. Saudaraku, di samping itu Endang juga menilai dan dia menjelaskan nominal yang dianggarkan dengan kualitas makanan tidak seimbang atau tidak sebanding. Artinya, biaya yang dikeluarkan jamaah tidak sebanding dengan makanan yang diterimanya. Ini salah satu poin penting juga kritikan dari Endang dari Komisi 8 DPR RI. Selanjutnya, saudaraku, mari kita lihat sorotan yang kedua datang dari Lulu Nur Hamidah, anggota tim pengawas haji tahun 2024. Dia mengkritik bahwa makanan jamaah haji diimpor dari Thailand, bukan dari Indonesia. Lulu menyoroti penggunaan bahan makanan impor dari Thailand. Hal ini ditemukannya di dalam pengecekan di Madinah pada tanggal 8 Juni tahun 2024. Menjawab kritikan dari pengawas tersebut, Kemenak melakukan evaluasi menu catering haji dan meningkatkan cita rasa Nusantara serta menggunakan bahan baku Indonesia, yaitu bumbu yang didatangkan langsung dari Indonesia sehingga diharapkan rasanya sama dengan yang ada di tanah air. Hal ini disampaikan oleh Subhan dari Direktorat Jenderal Pembinaan Haji atau Penyelenggaraan Haji Umroh dalam acara evaluasi pelayanan catering jemaah haji pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 masih yang lalu. Kementerian Agama juga masih tetap mempertahankan menu cita rasa Nusantara dalam penyelenggaraan haji pada tahun 2025 yang akan datang. Kemenak berharap tahun depan semakin banyak menu yang dapat disajikan dengan rasa Nusantara. Selanjutnya, Subhan juga
menjawab kritikan tentang kandungan gizi di dalam catering atau yang diberikan oleh Kemenak kepada jamaah haji. Subhan dari Dirjen Penyelenggara Haji Umroh menjelaskan, kita harus mematuhi standar gizi namun harus sesuai dengan bahan baku yang tersedia. Kita juga bahas kemungkinan tambahan kebutuhan gizi jemaah, baik itu dalam bentuk buah, susu, dan lain sebagainya. Dan Subhan menambahkan pihaknya mengajak semua pihak untuk menangkap peluang penyediaan bahan baku Indonesia dalam penyediaan catering jamaah haji. Menurutnya, ibadah haji digelar setiap tahun, maka jemaah haji Indonesia lebih dari 200.000 orang itu setiap tahun, jemaah haji umrah lebih banyak lagi, sampai 1 juta setiap tahunnya. Maka ini adalah merupakan peluang besar bagi pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia. Manfaatkanlah peluang ini. Baiklah saudaraku, untuk berimbangnya informasi ini, mari kita dengar juga komentar dari jamaah calon haji yang sudah berada di Mekah menjelang keberangkatan ke Al-Musna. Kami wawancarai bagaimana komentarnya terhadap menu atau makanan yang diberikan oleh Kemenak kepada jamaah haji sesuai dengan tuturan yang secara jujur yang beliau katakan. Mari kita dengarkan komentar dari jamaah haji ini. Kita akan tanya pendapat dari adik kita Yovan, seorang calon jemaah haji yang lagi menyantap makan siang. Kira-kira komentarnya gimana? Enak. Gimana? Enak. Enak. Masakannya gimana, Pak Yovan? Enak. Enak. Atau porsinya gimana? Porsinya cukup. Porsinya cukup. Ya. Oke. Yang kurang mungkin cabenya. Cabe. Jadi yang nggak ada makan ini kayaknya kekurangan cabe. Cabe ya. Ya, kekurangan cabe. Kebetulan yang kita wawancari adalah orang yang berasal dari Sumatera Barat yang konon katanya itu makan harus ada cabenya. Ya. Jadi sehingga kalau tidak ada cabe, berapapun enaknya makanan itu, maka kurang nikmat dirasakan oleh orang Ya. Sumatera Barat. Itu kira-kira? Iya, Pak. Ya, benar. Terima kasih, Ya, Pak. Ivan, komentarnya. Iya, Pak. Oke, saudaraku. Dari uraian di atas, maka terlihat bahwa sudah terjadi peningkatan di dalam hal catering atau konsumsi para jemaah haji. Yang pertama adalah mulai tahun 2024, tepatnya tahun 2025 ini, seluruh jemaah haji akan mendapatkan catering secara full. Artinya tidak ada hari-hari kosong yang cateringnya tidak diberikan kepada jemaah haji. Yang kedua, Kemenak bertekad untuk lebih meningkatkan gizi, mutu, dan rasa catering, terutama dalam rasa Nusantara, dengan melibatkan pengusaha-pengusaha Indonesia yang akan mensuplai bahan baku, menu untuk catering yang rasa Nusantara tadi itu. Yang ketiga, dilihat dari pihak jamaah, sebenarnya pihak jamaah sudah merasa puas dengan layanan catering selama ini. Namun mengingat kritikan-kritikan dari DPR RI, terutama tim pengawas dari DPR RI, maka kualitas juga harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Oke, saudaraku, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa pada episode yang akan datang, dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.